Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, penyusunan dan pembahasan bersama DPR serta penetapan anggaran pendapatan belanja negara sebagai undang-undang melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun. Kami akan memberikan ilustrasi penyusunan APBN tahun 2024 ini. Siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut. Tahap perencanaan dan penganggaran RAPBN 2024 dijadwalkan pada periode Januari hingga Juli 2023, mencakup penyiapan konsep kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF, dan rencana kerja pemerintah RKP, dan perencanaan kegiatan serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga. DPR yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023. Tahap pembahasan RAPBN untuk 2024 terjadi pada periode Agustus hingga Oktober 2023, di mana RUU APBN 2024 telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan DPR dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023. Tahap penetapan Undang-Undang APBN yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober terjadi di mana Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Selanjutnya, Peraturan Presiden Rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember telah selesai ditetapkan pada tanggal 28 November. Tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester. Tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban Undang-Undang APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 atau T+1, di mana BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023. Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan Undang-Undang APBN 2024
telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 13 November 2023 atau bahkan penetapan Undang-Undang APBN 4. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara, dan perekonomian agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global, nasional, dan juga menjawab tantangan zaman untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal. APBN harus didesain secara antisipatif, responsif, dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus atau counter cyclical yang sangat penting. Misalnya pada saat terjadi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi COVID-19, APBN telah berperan luar biasa secara efektif melakukan penanganan COVID-19 serta dampaknya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN. APBN juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi khususnya dalam penanganan dampak lanjutan atau scarring effect yang timbul akibat dari pandemi 19. Penyusunan APBN 2024 juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global, seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara-negara maju, juga persaingan geopolitik, khususnya eskalasi perang Rusia dan Ukraina, dan proteksionisme yang meningkat, yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi. Selain itu, terdapat tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan. Dampak dari El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di atas, pemerintah bersama DPR sepakat bahwa APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. Tema kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, alokasi anggaran Perlinsos yang sebesar 496,8 triliun dapat dilihat di dalam gambar ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran KL maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer. 75,6 triliun rupiah anggaran Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau Bansos, yaitu program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako, dan program Bansos lainnya. 80,5 triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga seperti Kemendikbud dan Kemenak melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi. Kementerian Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap pakai bencana. Sementara 340,7 triliun bagian terbesar adalah Perlinsos dalam bentuk subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan listrik, subsidi non-energi seperti pupuk,
PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana. Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengalami kenaikan sebesar 7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit kos jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran. Sementara belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial mengalami kenaikan 1,23 triliun rupiah dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu. Belanja subsidi yang disalurkan melalui bendara umum negara atau non-KL mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk APBN 2024 di dalam rangka pengendalian inflasi, stabilitas harga, penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional. Di dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Perubahan perlinsos yang dikelola oleh kementerian lembaga lain seperti Kemendikbud dan Kemenaker adalah akibat kenaikan unit kos dan penambahan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah. Dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada tahun 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menjelaskan realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu Capres dan Cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari. Realisasi bansos mencapai sebesar 12,8 triliun sampai dengan Februari 2024 untuk penyaluran program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai 15,3 triliun rupiah dan realisasi perlinsos lainnya 9,8 triliun. Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2024, periode yang sama Januari hingga Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos, kecuali pada tahun 2023, yaitu tahun lalu, di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan.
Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada Bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari Bansos Kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Berdasarkan uraian ini, dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR, dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya.